Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pengaruh diet pada kesehatan mulut pada kucing dan anjing. Pada mata kuliah pengantar gizi klinis dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hewan Iwan Harjono Utama. Adapun anggota kelompok kami dengan saya sendiri Berhasyat N NIM 19007, ada Wayan Sani Fani NIM 19008, ada Ninyo Mandriantini NIM 19011, dan yang terakhir ada Wayan Gede Ananta Brahmananda NIM 19016. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu pendahuluan. Nah, penyakit oral umum terjadi pada anjing dan kucing dengan faktor yang berhubungan dengan kesehatan oral adalah diagnosis paling umum pada anjing dan kucing dari semua kategori. Nutrisi memainkan peran kunci dalam perkembangan gigi, integritas jaringan limfa atau gusi dan mulut, kekuatan tulang, serta pencegahan dan pengelolaan penyakit mulut dan gigi. Nah, pada rongga mulut, kucing dan anjing biasanya diganggu oleh patologi dengan penyakit periodontal yang paling sering dikenali. Meskipun perubahan dalam metode makan telah meningkatkan kesehatan kucing dan anjing dengan cara mengurangi atau mencegah penyakit yang berhubungan dengan kekurangan dan kelebihan nutrisi, namun penyakit periodontal tetap menjadi masalah yang serius. Penelitian menunjukkan pengaruh diet dan rumah kebersihan mulut pada kesehatan periodontal. Ada bukti yang masuk akal bahwa diet lembut dengan frekuensi dan keparahan penyakit periodontal dan bahwa makanan keras yang membutuhkan prehension dan pengunyahan yang kuat lebih mencukupi untuk kucing dan anjing. Di negara Polandia memiliki kurang lebih 8,5 juta anjing dan kucing. Namun, industri makanan hewannya adalah pasar yang relatif muda dan diperkirakan mencapai kurang lebih 10% hewan peliharaan domestik. Rendahnya kesadaran pemilik hewan peliharaan tentang masalah gizi buruk pada kesehatan umum dan aspek ekonomi yang berperan dalam popularitas makanan rumahan yang berkelanjutan. Petsmart Config atau sering disingkat dengan PSC yang dilakukan sebelumnya di Inggris Raya pada tahun 1996 merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran kesehatan mulut dan membuka mulut di rumah pada kucing dan anjing. Penelitian ini dilakukan untuk menilai parameter yang berhubungan dengan kesehatan mulut, diet manajemen, dan kebersihan mulut di rumah dan untuk lebih menjelaskan hubungan diet dan penyakit periodontal pada populasi sampel kucing dan anjing yang besar. Pada tahun 2003 dan 2004, anggota kelompok kerja gigi dari Asosiasi Kedokteran Hewan Kecil Polandia atau biasa disebut dengan PSAVA dan perwakilan dari IAMS Polandia merekrut praktik kedokteran hewan untuk memberikan pemeriksaan mulut pada kucing dan anjing. Nah, prosedur pemeriksaan terdiri dari 3 bagian. Adapun bagian yang pertama, yaitu 3 menit pemeriksaan gigi atau periodental pada pasien saat bangun. Kemudian bagian yang kedua, 3 menit wawancara dan pengisian kuesioner dengan pemilik. Dan bagian yang ketiga, yaitu 3 menit presentasi diagnosis kepada pemilik, instruksi, dan metode tentang kebersihan mulut di rumah, dan rekomendasi untuk perawatan profesional. Adapun parameter dari kesehatan mulut anjing dan kucing itu bisa dilihat dari beberapa
parameter. Adapun parameter yang pertama itu ada usia pasien, kemudian parameter kedua itu bisa dilihat dari jenis makanan yang diberi pakan, itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu kering, campuran, atau makanan lunak. Dan parameter selanjutnya adalah ukuran kelenjar getah bening mandibula saat palpasi, kemudian adanya deposit gigi, dan jenis kelamin serta jenis pasien dan tingkat kebersihan mulut di rumah juga dinilai. Tetapi hasil dari parameter ini tidak dilaporkan di sini. Menurut penelitian dari Jerzy Pegawar dan kawan-kawan yang berjudul Influence of Diet on Oral Health in Cats and Dogs, itu didapatkan hasil yaitu limfadenopati, deposit gigi, dan penyakit periodontal secara signifikan lebih sering tidak ada pada anjing dan kucing yang diberikan makanan kering dibandingkan dengan anjing dan kucing yang diberikan makanan lunak dan makanan campuran. Indeks kesehatan mulut rata-rata meningkat seiring bertambahnya usia pada kucing dan anjing. Bahkan, setelah penyesuaian indeks ini untuk usia, indeks pada kucing dan anjing yang diberi makanan lunak daripada kucing dan anjing yang diberi makanan kering atau campuran. Berikut ini merupakan sumber dari materi kita pada kali ini yang bisa dilihat pada slide. Baik, sekian dari presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.